Ah, Pro. Kemarin Velocity, sekarang Statue. Bahkan ada yang Pro Max-nya loh. Emang boleh terstatue-statue gitu? FOMO deh kalian. Lagian, setelan cuek dari mana coba? Apa cuma Mimi satu-satunya cewek yang beli statue di muka bumi ini? Kita sabar aja kalian bibirnya. Sabar, kita sabar. Orang banyak kok cowok-cowok yang bilang kalau Mimi itu setelan cuek. Beda sama cewek rata-rata kayak kalian. Apalagi kamu, Tifa, yang pura-pura sok jual mahal. Tifa mah jelas mahal, emangnya lo murah. Kamu pikir Mimi bakal tantrum, Fian? Kamu salah besar. Mimi sang cewek statue yang cuek-cuek aja. Malu-malu. Diam atau gua bogem. Sabar, Tifa, sabar. Ini mah gampang tahu depannya jadi gini. Aduh, abang, bukan maksudku begitu. Oh, aku cuma tahu tengahnya aja yang masalah statue bukan berarti tak mau. Cuma dikit kan bisa, coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Oh, tapi terakhirnya beda nggak begini. Tahan, baru deh Velocity. Oke, pusing. Minggir-minggir. Mimi harus di tengah-tengah ya, soalnya Mimi kan cewek paling statue. Hajar Tifa, hajar. Puas kawan. Bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Kalau memang dikit kan bisa, coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Statue jalan cuek malu. Aduh, ada ini lo juga abang yang layu. Oma, beliin cewek yang warna-warni ini dong. Aduh, cuma bisa cash lagi. Bentar ya, Celo. Oma ke bank dulu narik duit. Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Saya mau tarik uang tunai, Mbak. Untuk nominalnya berapa, Bu? 50.000 saja cukup. Bajunya aja yang bagus. Dasar ibu-ibu miskin sok kaya. Nambah-nambahin kerjaan gue aja. Barusan kamu bilang apa? Maaf ya, Bu. Tapi kalau ibu ingin dilayani oleh teller, minimal penarikan tuh di atas 1 juta. Di bawah itu mendingan ibu ambil sendiri di mesin ATM depan. Gak bisa ditolongin kah, Mbak? Kan saya udah terlanjur materi di sini. Kebetulan, saya nggak bawa kartu ATM. Handphone saya juga ketinggalan. Ibu geser deh. Saya nggak mau buang-buang waktu saya yang berharga. Masih banyak Pak Kesultanan lain di belakang ibu. Lagian saya cuma menjalankan prosedur bank ini saja. Loh, emangnya ada ya peraturan kayak gitu di bank ini? Kok saya baru tahu? Oh, saya maklum sih. Mungkin ibu dari kampung ya. Makanya penampilan ibu heboh norak gitu. Karena ngerti kebiasaan orang kota. Ya udah, kalau begitu, ini buku tabungan saya. Saya mau tarik seluruh saldo dari rekening saya. Palingan cuma 100.000. Hah? 770 triliun? Berarti ibu ini nasabah prioritas dong. Gimana? Maaf Bu Roslin, tapi sepertinya saldo di rekening ibu terlalu besar. Ini saya cek di sistem juga. Uang di bank kami nggak cukup, Bu. Adanya berapa? Cuma 3 miliar, Bu. Oke, cepat proses. Baik, Bu. Mohon tunggu sebentar ya, akan segera saya siapkan. Ini Bu Roslin. Tolong hapus setorkan kembali sisanya. Tapi, Bu. Mom, HP mama nih. Prestige Snow. Jadi ibu ini... Snow, pecat dia. Mama nggak mau ada orang kayak dia di bank kita. Kamu dengar sendiri kan? Apa? Lagian Oma dilawan. Udah ya Juliet, aku ngantuk, aku tidur dulu. Lanjut besok lagi ya di sekolah. Aku harus bangun pagi, ada rapat OSIS soalnya. Oh ya udah, bye. Hah? Loh? Ini beneran langsung ditutup. Coba telepon lagi deh. Halo, Juliet, kok kamu mau sematin teleponnya? tadi kan katanya kamu ngantuk. Iya, Terus katanya kamu juga mau tidur. iya, tapi... Tapi apa? Udah, besok kamu rapat OSIS pagi loh, ntar kamu telat lagi. Ya udah, love you-nya mana? Love you. Hah, lo. Dia kenapa? Gua salah apa? Apa dia marah ya? Tapi perasaan gua nggak ngapa-ngapain. Telepon lagi lah. Apa lagi? Kamu ngambek ya sayang? Enggak, aku nggak apa-apa, udah ya. Enggak. Ini mesti ada sesuatu. Gue yakin pasti ada yang gak beres. Ya kayak bukan Juliet yang gue kenal. Biasanya Juliet kan manja. Kalau mau tutup telepon, kamu dulu. Manis banget. Jangan-jangan matang. Tifa, no. Vian, bangun Vian. Lo harus temenin gue sama Juliet. Ah, elah. Hah, lu gila ya, soalnya jam 3 subuh lo mau diusir bapaknya? Ya makanya gue bawa lo buat jadi tumbal. Kecil. Idenya tuh sekarang lagi situasi gawat darurat ya. Besok bisa-bisa terjadi perang dunia ketiga. Sedih banget ya. Kalian kenapa nangis? Nih, Cia. Kita lagi nonton film Apko. Kalian tahu nggak kisah di balik film kartun Up? Enggak, Axel. Sebenarnya kakek tua yang bernama Carl itu juga udah hoid. Serius? Jadi Carl tumbuh besar dengan Ellie dari kecil hingga dewasa. Mereka pun jatuh cinta, memutuskan menikah dan menua bersama. Tapi karena masalah medis mereka tidak dikaruniai anak. Walah. Sampai suatu hari Ellie jatuh sakit dan menghembuskan napas terakhirnya. Carl yang sangat kehilangan pun menjadi depresi dan mulai mengganggu ketenangan sekitar. Waduh. Dinas sosial tidak tinggal diam, mereka pun turun untuk menjemput Carl ke panti jompo dan mengambil alih satu-satunya rumah yang merupakan kenangan antara Carl dan Ellie. Carl sangat terkejut mengetahui hal itu, panik dan mengalami serangan jantung mendadak, kemudian menyusul Ellie pergi dalam tidurnya.
Tapi di filmnya kita hanya melihat Carl bangun keesokan harinya, dan pada saat dinas sosial ingin membawanya, ia malah melepas balon dan menerbangkan rumahnya ke langit. Sebenarnya itu melambangkan jiwa Carl yang sedang mencari cahaya menuju akhirat. Dan Russell, bocah laki-laki yang muncul secara tiba-tiba, bukanlah seorang pramuka, melainkan malaikat pelindung yang mempunyai misi untuk menghantar jiwa Carl ke surga demi mendapatkan sayap. Itulah alasan mengapa Russell betul-betul bersikeras walaupun Carl mengusirnya terus-menerus. Pantesan. Tujuan akhir mereka adalah air terjun Paradise yang mana sebetulnya merupakan surga. Dan Carl hanya bisa ke sana jika ia meninggalkan masa lalunya. Itulah sebabnya ia melepaskan ruahnya dan memilih tinggal di air terjun Paradise untuk selamanya. Hari ini jadwal saya inspeksi mendadak ya. Betul Pak Presdirsno? Tidak ada yang tahu informasi saya akan datang kan? Oh tentu saja tidak Pak. Ayo kita kunjungi perusahaan cabang dan promosi terbaik. Baik Pak, mari ikut saya. Bagus. Pada rajin-rajin ya. Raju? Akan kalah lagi? Hei, kamu di sana. Hah? Saya, Pak. Kamu tahu kan ini jam kerja? Iya, Pak. Lantas kenapa kamu mabar? Hah? Itu... Kamu lihat sendiri, karyawan yang lain pada produktif di meja masing-masing. Kamu malah santai-santai. Kamu nggak tahu saya siapa? Enggak, Pak. Pantas saja. Sekarang saya mau tanya, berapa gaji kamu sebulan? Sebut saja. Sekitar 3 juta sebulan, Pak. Nih 9 juta, gaji kamu selama 3 bulan. Cepat ambil dan segera pergi dari sini, saya tidak mau melihatmu lagi. Hah? Baik, Pak. Dasar, sekedar bilang maaf atau terima kasih aja enggak? Gak ada etika kerjanya. Ada yang tahu pemuda pemas tadi berasal dari divisi mana? Astaga Snow, dia tuh ojol yang nganterin pesanan es aku. Apa? Lumayan, rezeki nomplok. Kita di mana lagi? Bro, lu lapar nggak? Lapar sih, tapi gue nggak bawa duit, HP gue juga ketinggalan, mau bayar pakai apa? Cara masih ada sisa saldo papa 30.000 nih. Pas banget ada warung makan tuh. Nasi goreng 10.000 seporsi. Udah fiesta sepuasnya. Selamat datang. Loh, Cia, kamu kerja sambilan di sini? Iya, Cia beli sip 2, lumayan buat jajan tambahan. Nasi goreng. 3 ya, Cia? Wangi betul. Wah. Kenyang. Cia, tolong tagihannya ya. Nasi gorengnya 3, total aja 33.000 ya. Kok nambah 3.000 sih? Biasanya kan pajak restoran itu 10%. Mateng. Gini, Cia, boleh gak kita bayar 30.000 aja? Tapi lihat, Please Cia, saldo Celo dia masih gini-gininya. iya Cia tahu Celo, dengerin Cia dulu. Sebelumnya maaf ya Cia, sebenarnya kita tahu kondisi keuangan kamu gak bagus. Dan ini pasti ngeberatin dan ngerugiin kamu. Tapi ayolah Cia, sekali ini aja tolongin kita. Ya udah deh kalau kalian maksa, scan barcode di sini ya. Oke deh Cia. Makasih, Cia, kamu yang terbaik. By the way, tadi kamu mau ngomong apa Cia? Khusus hari ini ada promo diskon 50% alias separuh harga. Belakangan ini mahalan ini jadi sering marah-marah. Kenapa ya? Padahal kayaknya saya nggak bikin salah. Bagaimana jika Anda memberikan makanan manis seperti kue mungkin? Tapi saya nggak mau kue sembarangan karena saya kan... Baik, saya sudah menyiapkan pilihan 5 kue termahal di dunia khusus untuk Anda, Sultana. Di urutan kelima ada The Royal Wedding Cake tahun 2011. Kue pernikahan antara Pangeran William dan Putri Kate Middleton ini dibanderol dengan harga $80.000 atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Di urutan keempat ada The Diamond Chocolate Cake. Kue coklat bertabur berlian yang dibuat oleh Chef Masami Miyamoto pada tahun 2015 ini dihargai sekitar $850.000 atau 14 miliar rupiah saja. Next. Di urutan ketiga ada The Luster Dust Cake. Kue seberat 68 kg yang merupakan kolaborasi antara Dallas Gold dan Silver Exchange pada tahun 2010. Kue dengan kombinasi berlian dan bubuk mutiara ini diperkirakan harganya mencapai $1,3 juta atau 21 miliar rupiah. Next. Di urutan kedua ada The Pirate Fantasy Cake. Kue berbentuk kotak harta karun yang berhiaskan berbagai macam bentuk permata karena chef Dimutu Kumar Asing pada tahun 2012 ini dihargai sekitar $35 juta atau 580 miliar rupiah. Next. Di urutan pertama ada The Runway Cake yang dibuat oleh Debbie Wingham pada tahun 2015. Kue sepanjang 1,6 meter dan memiliki bobot hingga 453 kg ini berbentuk seperti panggung fashion show mewah yang diberi harga sekitar $75 juta atau 1,2 triliun rupiah saja. Menarik. Baik, akan segera saya siapkan. Ih, kan mahalan ini lagi diet. Kok kamu malah beli kue sih? Dasar Sultana nggak peka. Tunggu mahalan ini. Ini kuenya gimana? Gak jadi. Sayang. Sultana.